Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Halo, perkenalkan nama saya Denur Aini. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas WR Supratman. NPM saya 2004310024. Saat ini saya mau mengajak kalian semua untuk belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Simak videonya sampai habis ya. Yuk kita mulai belajar sistem pencernaan manusia. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama ada proses pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi ini dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Kemudian kita membahas tentang organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar tersebut terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar lambung, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Enzim-enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Adapun fungsi organ-organ pencernaan yang pertama menghancurkan makanan menjadi lebih halus, dua menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah, tiga mengeluarkan zat-zat yang tidak dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagian organ-organ pencernaan. Di sini sudah ada gambar bagian organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi dalam pencernaan dalam mulut adalah gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Gigi dan lidah merupakan pencernaan secara mekanik dan air ludah atau air liur merupakan pencernaan secara kimiawi. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang kira-kira 20 cm. Yang ketiga ada lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik di dalam lambung dilakukan oleh dinding lambung dengan meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan secara kimiawi di dalam lambung dilakukan oleh zat-zat di kelenjar lambung. Di kelenjar lambung terdiri dari enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton, ada enzim renin yang mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida yang mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Kemudian yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang pada saluran pencernaan. Panjangnya kira-kira 6-7 meter. Di dinding usus halus dihasilkan enzim pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Kemudian usus besar atau kolon. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut di bagian bawah sebelah kanan. Kemudian ada rektum. Rektum adalah bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Dan anus adalah tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia atau yang biasa disebut dengan feses. Kemudian kita membahas tentang proses pencernaan.
Yang pertama, makanan masuk ke mulut, kemudian makanan ditelan dan masuk ke rongkongan. Di lambung, makanan dicerna secara mekanik dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan dibantu oleh asam klorida atau HCl. Kemudian yang keempat, makanan bergerak ke usus halus. Sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Kemudian sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian proses apa sih yang terjadi dalam setiap organ pencernaan kita? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, di mulut. Di mulut ada bagian yang berfungsi untuk pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan air ludah. Yang pertama kita bahas adalah gigi. Gigi manusia ada 4 jenis. Yang pertama ada gigi seri, 8 buah untuk memotong makanan, gigi taring, 4 buah untuk merobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham depan ada 8 buah untuk menggilas dan mengunyah makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham belakang ada 12 buah untuk melumat dan menghancurkan makanan. Gigi melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di mulut. Kemudian bagian lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dalam mulut, membolak-balikan makanan, dan membantu menelan. Kemudian air ludah. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau kelenjar saliva di mulut. Air ludah mengandung enzim petealin yang digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis di mulut. Di mulut enzim petealin berfungsi untuk mencerna makanan karbohidrat. Kelenjar tersebut ada di bawah lidah, rahang bawah, dan bawah telinga. Kemudian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi untuk jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan untuk menuju lambung. Kerongkongan sendiri adalah saluran berbentuk tabung sepanjang kira-kira 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Setelah dari kerongkongan atau esofagus, kemudian ke lambung. Lambung berfungsi untuk proses pencernaan secara mekanis dengan otot lambung sehingga makanan menjadi bubur. Kemudian, untuk proses pencernaan kimiawi dengan enzim. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim pepsin, yaitu memecah protein menjadi pepton, enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanis. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Kemudian pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, ada pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim peptin memecah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kemudian asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Kemudian usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus halus berfungsi untuk proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari atau duodenum, dan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus merupakan usus terpanjang di saluran pencernaan. Kira-kira panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum panjangnya kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Yang pertama, enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian ada enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Terakhir ada enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kemudian usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang kira-kira 2,5 meter. Usus kosong berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir ada usus penyerapan. Usus penyerapan berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan.
Di seluruh permukaan dinding usus penyerapan terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Selanjutnya usus besar atau kolon. Fungsi usus besar yang pertama untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri E. coli atau Escherichia coli. Yang kedua untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebih dari sisa makanan. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar, fungsinya untuk tempat menyimpan sementara feses sebelum dikeluarkan. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kemudian anus. Anus atau lubang pembuangan berfungsi membuang feses atau kotoran sisa pencernaan. Terima kasih telah melihat video ini sampai habis. Saya harap setelah kalian melihat video ini, kalian lebih paham mengenai sistem pencernaan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.